Saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu dan saat ini perbuatan tercela. 5 tahun yang lalu iya, pada Pilpres 2018-2019, 10 tahun yang iya, ya 2014. Tetapi hari ini juga dia melakukan perbuatan tercela, yaitu dia melakukan kebohongan publik. Kenapa? Karena dia tidak mengakui bahwa Fufu Fafa itu adalah dirinya, ya kan? Padahal terakhir menurut bocor halus, Gibran tidak mengaku bahwa Fufu Fafa adalah dirinya, padahal adiknya mengakui bahwa itu adalah Gibran. Nonton bocor halus, ya kan? Ketika ditanyakan oleh Ajudan Prabowo kalau nggak salah, nggak ngaku dia. Tapi adiknya, kalau nggak salah adiknya itu namanya Kaisar kalau nggak salah ya. Adiknya ngaku, itu Fufu Fafa itu memang kakaknya. Oke, artinya dia melakukan kebohongan publik. Sebenarnya ibu bapak sekalian, kalau Gibran gentle, sebenarnya dia bisa terlepas dari melakukan perbuatan tercela. Caranya adalah ketika Fufu Fafa itu muncul, dia secara jantan mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara rakyat Indonesia, saya mengakui bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik saya, dan saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama wabil khusus kepada Prabowo dan keluarga calon presiden terpilih atas apa yang sudah saya tuliskan. Itu saya tuliskan 5-10 tahun yang lalu ketika terjadi persaingan politik Pilpres. Dan maafkan, itu adalah ekspresi 5-10 tahun yang lalu yang tentu saja sekarang sudah berubah dengan konstelasi politik terbaru. Tapi sekali lagi saya tetap meminta maaf dengan setulus dan seikhlasnya. Kalau dia melakukan itu, selamat dia sesungguhnya. Ya, begini. Selamat, begini Pak Narto. Selamat dari sisi hukum tata negara. Dari mungkin dia bahwa dia melakukan kebohongan hari ini. Kan yang jadi masalah adalah perbuatan tercela itu nanti akan debat di DPR dilakukan hari ini pada saat pemilu atau dilakukan pada saat sebelum pemilu, ya kan? Nah, kalau dia lakukan pada saat hari ini, maka dia nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau dilakukan sana, dia agak mengurangi tensi. Kalau kemudian Pak Prabowo mau mengaruhkan dia karena pencemaran nama baik, penghinaan, itu urusan pribadi. Itu namanya delik aduan. Kalau kemarin bukan delik aduan, itu delik umum, ya. Ini delik aduan. Kecuali hal-hal tertentu yang sebenarnya bisa juga. Misalnya penghinaan agama. Ini mohon maaf ya. Kan di Fufu Fafa itu ada juga. Itu kayak junjungan lo katanya. Maksudnya junjungan lo itu Rasulullah SAW. Tetapi intinya adalah, saya paham posisinya adalah maju kena mundur kena dia. Akhirnya dia memilih untuk berbohong. Nah, begitu dia memilih untuk berbohong kena dia sudah melakukan perbuatan tercela. Memang di dalam Undang-Undang 7 2017 itu dikasih contoh. Yang namanya perbuatan tercela itu contohnya adalah judi, mabuk-mabukan, zina. Tapi itu contoh, bukan limited, ya. Contoh. Artinya perbuatan tercela itu ya sesuatu yang non acceptable, nggak bisa diterima. Bisa bayangkan seorang wakil presiden melakukan kebohongan publik, nggak bisa diterima, ya, tidak bisa diterima. Nah, karena itu saya mengatakan dia sudah melakukan perbuatan tercela yang seharusnya menyebabkan dia tidak lagi qualified, tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam ini wakil presiden. Satu ya. Yang kedua, ada sinyalemen dari seorang ahli, saya sebutkan Dr. Tifat Fauzat Yasuma, yang mengatakan bahwa sangat mungkin Gibran ini menderita beberapa penyakit kejiwaan. Dia menyebut skizofrenia, menyebut obsessive compulsiveness, dia sebut lagi psikopat, dia sebut lagi addicted. Jadi 4 bahasa yang saya dapatkan. Addicted terhadap sahih ini,
kemudian skizofrenia, kerusakan jiwa yang akut parah, kemudian juga psikopat, ya. Ngeri itu orang psikopat ini kan bisa berbuat hal-hal yang aneh gitu. Kalau ya film Silent of the Lamb yang diberitai oleh siapa? Lupa saya. Anthony Hopkins itu kan orang psikopat ya. Sampai ngeri orang digigit sama dia kan. Kemudian dia juga menderita skizofrenia, addicted, kemudian satunya lagi psikopat, satunya lagi kompulsif, obsesif compulsiveness. Jadi dia punya ada obsesi tertentu, membayangkan tertentu saat ini dan lain sebagainya kan. Nah, Dr. Tifa mengatakan ini orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan menurut dia. Apalagi dia lihat mata Gibran itu kan, berarti dia matanya. Mata saya sudah sehat-sehat banget karena sakit mata kan. Tapi kan saya sakit mata karena kebanyakan nonton lampu sorot ya kan. Karena saya 4,5 tahun bikin konten kan, kena lampu sorot dulu kan. Kalau dia coba lihat gelambir matanya kemarin waktu 5 Oktober TNI. Banyak kan anak 37 tahun sudah gelambir matanya udah turun banget kan sebelah kirinya. Kenapa? Bisa jadi dia nggak bisa tidur setiap saat. Nah, karena itu ketika dia mengalami gangguan kejiwaan, maka bisa jadi dia tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan pasal 169 huruf E, yaitu mampu secara rohani untuk menjadi wakil presiden. Bagaimana mungkin kalau dia punya masalah, dia memimpin kita, dia memimpin dirinya saja dia bermasalah. Oke, dua hal ini bisa menjadi pintu masuk untuk kita meminta MPR agar Gibran tidak dilantik. Itu dari sisi hukumnya, saya bisa jelaskan. Nanti Dr. Tifa akan jelaskan dari sisi kejiwaannya, ya, dari sisi neuroscience, dari ilmu tentang otak, ya. Saya dari sudut pemilu dan hukum tata negaranya. Soal berhasil tidak itu ya soal MPR. Kita bicara ranah politik. Ranah hukumnya clear dulu, ranah politik nanti kita akan perjuangkan. Salah satu yang ingin kita perjuangkan adalah kita akan datang ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Surat sudah dilayangkan kepada DPD dulu, sudah ada tanggapan dari DPD minggu depan katanya, next week, kata Tamsil Indo. Tapi kita tidak tahu bagaimana MPR, karena MPR kan ketuanya dari Gerindra. Tamsil Indo lebih gampang. Kan DPD dulu, karena DPD kan bagian dari MPR juga sesungguhnya. Nanti akan kita lihat. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa melakukan lini massa, misalnya turun ke jalan, ya kan? Kemudian juga membanjiri media sosial dengan protes-protes. Gibran tidak dilantik karena tidak lagi memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak lagi mampu secara rohani karena diduga ada gangguan kejiwaan. Dan yang kedua, tidak lagi memenuhi syarat karena sudah melakukan perbuatan tercela. Setidak-tidaknya melalui akun Fufufafa dia berbohong. Karena menurut Roy Suryo 99,9% akun Fufufafa itu adalah milik Gibran, dan menurut adiknya Gibran yang ditanya pihak Prabowo yang dibocorkan oleh Tempo, dia akui bahwa itu memang Gibran kakak Budi Raka. Jadi itu saja kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan next week ini kita ketemu dalam berbagai forum untuk menggagalkan Gibran ya menjadi wakil presiden, dilantik sebagai wakil presiden, bukan karena kita tidak suka Gibran. Yang tidak suka Gibran itu cuma Bang Medi aja. Kita suka Gibran, tapi kita lebih suka dan lebih cinta Republik Indonesia ini, dan tidak rela dipimpin oleh orang yang punya masalah kejiwaan dan sudah melakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas, keren jelas. Terima kasih Bang Refdi, Doktor Tata Negara kita. Sudah jelas ya, Gibran punya peluang kita batalkan pelantikannya karena MPR pasal 3 ayat 2 melantik presiden atau wakil presiden, dan juga bisa MPR itu tidak melantik ya, karena alasannya karena Fufufafa dan kejiwaan. Dari masalah kejiwaan si Pak Roy Suryo dan meminta Gibran bisa diperiksa scan ya. Kemudian untuk itu maka
Bang Refli minta kita MPR untuk datang ya. Tapi kalau minta cuma 100.000 orang, MPR ya nggak bergeming ya. Dan kita ke MK cuma demo 5.000 orang, Pak Aku ke mana ya 5.000 ya, MK nggak bergeming. Makanya MPR harus kita 100.000 orang mahasiswa dan sipil sendiri. Bagaimana bisa 100.000 masa ini Bang Ustaz Lafi menjelaskan. Silakan Bang Ustaz. Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Senang sekali tadi mendengar Refli sudah menguraikan bahwa ada celah secara konstitusional untuk MPR tidak melantik Gibran sebagai wapres. Ini poin yang paling penting saat ini, dan itulah yang kita mau bawa ya, supaya seluruh rakyat Indonesia yang memang sejak awal tidak menghendaki Gibran tapi dipaksakan oleh bapaknya untuk menjadi cawapresnya Prabowo ya, dipaksakan dengan segala cara dan akhirnya jadi seperti ini dan celah itu terbuka. Saya tidak mau mengulangi apa yang sudah disampaikan dengan sangat bagus oleh Refli. Refli ini teman saya, teman lama, dan istrinya juga teman saya. Jadi dari posisi memang teman yang baik. Saya pada dasarnya nggak suka ngomong di publik, nggak suka. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia dalam pintas mencegah revolusi sosial. Inilah yang saya canangkan untuk menjadi alternatif masa depan buat bangsa ini. Karena selama ini kita telah mengikuti jalan-jalan lain, roadmap yang dibuatkan oleh IMF dan para investor dan kreditor, dan kita menjadi 3 in 1 ya, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT dan lain-lain. Ini yang dipaksakan lewat segala macam cara, termasuk utang. Dan sekian periode kita setelah reformasi, itulah yang dipaksakan. Orang-orang yang berutang ini tidak akan bisa mengangkat kepalanya, dia akan bisa diatur oleh yang memberinya utangan. Dan kita dapat utangan dari barat yang diwakili oleh Amerika, IMF, World Bank dan lain sebagainya. Dari timur diwakili oleh China dengan lebih keras lagi, rentenir yang sangat canggih. Dan kita sudah lihat korban-korban pinjol ada. Begitulah kalau negara kena utang sama seperti orang-orang korban pinjol. Tapi sekarang kita ingin Gibran tidak dilantik karena ada celah itu, dan karena ini sesuatu yang dipaksakan ya. Pada dasarnya itu keinginan Jokowi untuk 3 periode. Dalam satu pertemuan di Batik restoran ya di SCBD situ diungkap bagaimana Jokowi ya oleh seorang anggota DPR, Jokowi mengumpulkan para ahli hukum. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya supaya bisa 3 periode? Jadi sangat aktif Jokowi. Bagaimana caranya? Dan ini tidak punya celah. Ahli-ahli hukum itu tidak bisa memberi jalan itu, tidak bisa. Kemudian Jokowi berusaha ya mencari jalan-jalan lain. Dan kemudian ingin 3 periode itu atau setidak-tidaknya ya dapat tambahan waktu. Sudah disambut oleh ketua-ketua partai, sudah disambut oleh DPR, oleh DPD, yang Lanyala sudah menyambut itu untuk kasih periode ketiga atau tambahan waktu. Tapi kemudian ini dipatahkan oleh Mega ya pada ulang tahun PDIP itu yang ke-50, bahwa tidak ada periode ketiga dan tidak ada tambahan waktu. Dan inilah yang membuat
Jokowi kan kabur, ya dendamnya sama Mega luar biasa dan akan dibikin ya selama dia berkuasa akan dibikin tidak enak itu jadi. Kemudian baru dia memaksakan Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Dengan pikiran itu Gibran adalah periode ketiga Jokowi, sebetulnya itulah yang diinginkan. Dan nanti Prabowo seperti dalam joint election disebut oleh Koni Setiawan Bakri bahwa Prabowo nanti akan bikin koin. Setelah itu Gibran jadi. Itulah yang jadi gempa waktu itu, dan ini dipaksakan sedemikian rupa dengan mengubah undang-undang itu. Ya, mengubah undang-undang dasar ditambahin ya lewat MK. Kemudian MK-nya Jimli Asidiki dia sudah tahu sejak awal bahwa ini adalah melanggar konstitusi dan bukan domainnya MK untuk ngomong tentang ya merubah undang-undang dasar itu dalam urusan presiden dan wakil presiden, bukan domainnya MK. Tapi ketika dibawa ke MK, ke Dewan Kehormatan MK yang dipegang oleh Jimli Asidiki, Jimli Asidiki menjadikannya sebuah sidang etik yang tidak merubah urusan itu. Kalau Jimli waktu itu bilang ini bukan domainnya MK, maka kita kembalikan kepada DPR, selesai. Tidak akan ada perjalanan Gibran itu, tapi sudah terjadi. Dipaksakan sedemikian rupa, belum cukup umurnya sebetulnya belum tidak memenuhi syarat. Ya. Nah kemudian jalan-jalan dibuat oleh Jokowi, Golkar dikuasai dengan sangat gampang. Kemudian partai-partai dibawa masuk kolam semua. Ya. Setelah sekian tahun menjadi orang-orang hebat dalam politik, semuanya tiba-tiba berubah jadi berudu, jadi bibit kodok, ya cebong. Nah, semua masuk situ. Jadi partai ini habis ya secara politik, partai-partai ini habis, tidak pernah mewakili kita. Dan karena tidak mewakili kita, dia jadi mewakili yang lain. Karena bisa disetir lewat ketua-ketua umum partai. Dan tinggal satu yang belum duduk sekarang Mega, ya PDIP. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ya memaksa MPR? Kalau tidak dipaksa, tidak akan mau membatalkan pelantikan Gibran, tidak akan mau kalau tidak dipaksa. Dan mereka ini sudah biasa tidak mewakili kita. Sama seperti masa akhir Orde Baru ketika MPR memilih orang yang tidak disukai rakyat, diprotes di seluruh Indonesia, dipilih jadi presiden lagi yang umurnya cuma 80 hari kemudian capek. Nah ini Gibran tidak dikehendaki oleh rakyat ya, tapi dipaksakan oleh bapaknya yang presiden dan partai-partai yang sudah dilunakkan sedemikian rupa jadi pengabdi perut sendiri ya, menjadi pencari nafkah biasa, sama seperti tukang ojek, pemulung, ya pegawai negeri dan lain sebagainya. Padahal wakil rakyat ini beda. Ya wakil rakyat punya tugas untuk menjaga bangsa ini dari kejahatan politik dan militer dari negara lain. Kalau pemerintahnya tunduk duluan, seperti sekarang kita lihat, tunduk pada Cina, tunduk pada Amerika, rempang dikasih kepada itu ya, kepada Cina lewat Teguh Winata. Nah, yang seperti ini mengusir rakyat dari kampung-kampung mereka. Ya. Nah, inilah kita harus kembali kepada bagaimana kita break dulu azan ya, kita azan dulu ya, break dulu.